Ya, salam selamat malam saudara yang terkasih. Saudara, malam ini saya akan bahas satu topik yang ringan saja. Dalam beberapa waktu terakhir ini sejak bulan Januari sampai dengan sekarang, topik-topik yang dibahas di channel ini cenderung agak lumayan berat ya dan bersifat polemik yang sangat tajam. Tapi malam ini saya tidak akan bahas topik yang berat sekali. Saya hanya akan bahas satu topik yang ringan saja. Tapi juga sangat penting karena banyak orang juga tidak jelas, terutama maksud saya orang-orang Kristen, juga tidak jelas bagaimana cara memberikan respons ketika diperhadapkan dengan isu yang akan saya bahas pada malam ini. Jadi nanti saudara akan lihat bahwa jawaban saya untuk isu ini tidak akan terlalu complicated ya, tidak akan terlalu rumit. Pengamatan-pengamatan, observasi-observasi yang sederhana yang kita bisa simpulkan dari kitab suci, kemudian nanti saya akan selesaikan mungkin sekitar 20 menit, maksimal 30 menit atau bahkan mungkin tidak sampai juga. Kemudian nanti saya akan ambil sedikit waktu untuk take pertanyaan. Jadi bagi saudara yang mau mengajukan pertanyaan, silakan nanti boleh mengajukan ini setelah saya menyelesaikan apa yang hendak saya kemukakan di dalam sisi ini ya. Oke, saudara, topik yang saya maksudkan malam ini adalah isu yang diangkat atau yang dikemukakan oleh Brian Siawarta. Brian Siawarta ini saudara tahu ya, tahun lalu itu heboh dengan isu Kristen progresif dan saya dengar terakhir dia sudah mengundurkan diri sebagai seorang pester ya, sebagai seorang pendeta dan sekarang saya tidak tahu apalagi profesinya. Tapi kemudian beredar lagi potongan video dalam sesi podcastnya, bincang-bincang obrol-obrolnya dengan beberapa orang di dalam potongan video itu dan dia mengemukakan sesuatu yang menarik dan menantang ya karena kalau you pikir baik-baik apa yang di frame dikemukakan oleh Brian Siawarta di dalam potongan video itu nanti saya akan perlihatkan kepada saudara itu terdengar atau terkesan make sense dan membutuhkan jawaban dari kita sebagai orang-orang Kristen meskipun nanti akan saya perlihatkan bahwa Brian Siawarta mulai dari satu premis yang valid tapi kemudian dia frame itu menjadi misleading, menjadi menyesatkan. Oke, tanpa membuang banyak waktu saya akan langsung memperlihatkan kepada saudara apa yang menjadi cuplikan video yang di dalamnya ada komentar dari Brian Siawarta ya. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikemukakan oleh dia. Kristen ini lucu. Kita menyembah Tuhan yang agamanya Yahudi. Katolik menyembah Tuhan yang agamanya Yahudi. Dengan versinya, makanya dibilang Kristen kan. Tapi pada saat Tuhan Yesus itu mengajarkan ajarannya, dia tuh bukan, jangan kita bayangkan dia tuh orang Kristen atau orang Katolik. Enggak, dia tuh orang Yahudi. Lagi mengajarkan ajaran Yahudi dengan versi dia, di mana dia bilang dia upgrade, digenapi. Nah, salah satu bagi gue ya, again, kalau teman-teman Kristen Katolik merasa beda nggak apa-apa, tapi bagi gue, salah satu kesalahan kita orang Kristen Katolik adalah kita ambil Alkitab dan kita bilang, wah ini kitab suci, betul. Tapi kita kayak, ini Tuhan, gue baca nih, wah Tuhan lagi ngomong sama gue, Tuhan baik banget, gue nangis. Seakan-akan ini adalah media untuk Tuhan berbicara sama kita. Itu bisa salah, bisa blunder. Karena ini adalah kitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu, ditulis oleh seseorang untuk orang lain. Jadi ini bukan Tuhan ngomong ke kita. Ini adalah diinspirasi Tuhan, kita percayanya. Tapi ada orang yang nulis kepada orang lain. Jadi kita harus melihat konteksnya di zaman itu, siapa yang nulis, pikiran dia apa, maksudnya apa. Kita ambil pesannya dan kita bawa ke hari ini. Kita bilangnya dikontekstualisasikan, diaplikasikan, aplikasinya apa. Jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi yang ditelan mentah-mentah kata pendeta lu. Tuhan berkata begini. Pikirin dulu baik-baik. Dia selalu bilang iman itu harus bisa dipertanyakan. Oke, saudara, saya remove dia dari screen. Brian Siawarta ini orang yang cenderung untuk memblender ya, mencampur adukan premis-premis yang benar dengan kesimpulan-kesimpulan yang salah. Nah, poin dia yang terakhir tentang Alkitab itu ada hal-hal yang benar di situ yang dia kemukakan. Misalnya dia bicara tentang Alkitab itu ditulis dalam satu konteks zaman, satu konteks historikal tertentu, dan karena itu kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa oh ini ayat berbicara langsung tentang saya. Itu
Ya, sorry saudara-saudara, signalnya mulai macet ya. Jadi saya reset lagi tadi. Ya, jadi Brian Siawarta ini cenderung untuk mencampur adukan hal-hal yang benar, premis-premis yang benar dan valid, tapi kemudian dia framing atau dia arahkan kepada sesuatu yang salah. Misalnya waktu dia bicara tentang Alkitab, memang saya tidak akan kasih komentar detail tentang poin itu, tapi ini hanya sebagai contoh aja. Waktu dia bicara tentang Alkitab, ada premis yang valid di situ bahwa Alkitab itu memang ditulis dalam satu konteks sejarah yang sudah lampau. Alkitab itu tidak ditulis kemarin sore atau tahun lalu atau 2 tahun lalu, bahkan 10 tahun lalu, bahkan 100 tahun yang lalu. Tapi kalau bicara Alkitab, misalnya Perjanjian Baru, itu hampir atau bahkan lebih daripada hampir 2 milenia yang lampau, dan bahkan ditulis dalam bahasa yang bukan bahasa kita sehari-hari ya, ditulis dalam konteks budaya, konteks sejarah yang juga bukan konteks budaya dan bukan konteks sejarah kita. Jadi itu premis yang valid sekali, dan semua orang yang belajar di seminari, belajar teologi di seminari-seminari itu tahu akan hal itu. Dan itu sebabnya saya bahkan pernah menulis satu buku tentang Alkitab juga, bagaimana cara membaca Alkitab secara baik, buku yang berjudul Paradigma Eksegesis. Dan poin itu saya ingatkan bahwa you harus berhati-hati mencomot atau mengambil sebuah ayat, kemudian membuat klaim bahwa oh ini ayat berbicara langsung kepada saya. You harus hati-hati, sangat super hati-hati untuk melakukan demikian. Tapi kemudian dia simpulkan seakan-akan oh Alkitab itu jauh di sana, dan relevansinya dengan kita itu bersifat sangat tidak langsung ya. Nah itu kesan yang misleading sekali. Karena hari ini meskipun kita aware akan fakta mengenai konteks historikal dan cultural dari penulisan Alkitab, kita dapat secara valid mengatakan bahwa Alkitab ini memang berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Jadi waktu you menyangkali premis bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab, you sedang memblender atau mencampur adukan premis valid yang satu, kemudian you campur adukan dengan kesimpulan yang salah untuk menolak kesimpulan lain yang sebenarnya juga sama-sama valid ya. Nah itu yang terjadi di dalam cara proses otak dari seorang Brian Siawarta. Ini orang perlu periksa otak ya. Kalau kita mau bicara secara sederhana itu begitu. Nah, secara khusus terkait dengan poin dia mengenai Yesus itu Yahudi tapi kenapa kamu Kristen? Bahkan dia mengatakan Kristen ini lucu ya. Tuhannya adalah seorang Yahudi, penganut Yudaisme, tapi dia sendiri itu Kristen. Nah, apakah menjadi Kristen itu lucu, dan kenapa Yesus yang memang lahir sebagai seorang Yahudi, tapi kok para pengikutnya itu Kristen? Nah, itu pertanyaan yang menggelitik, bukan? Itu pertanyaan yang valid, dan kita perlu kasih respons. Dan nanti akan saya perlihatkan bahwa satu kali lagi Brian Siawarta itu mulai dari premis yang benar, tapi kemudian dia framing itu kepada arah yang salah. Beberapa poin ringkas saja dan praktis saja, kemudian nanti saudara boleh mengajukan pertanyaan. Pertama, apakah menjadi Kristen itu lucu? Jadi apakah karena Yesus itu lahir sebagai seorang Yahudi, mempraktikkan tuntutan-tuntutan agama Yahudi, kemudian kalau saudara dan saya menjadi Kristen itu sesuatu yang lucu? Not at all, sama sekali tidak. Karena apa itu Kristen? Kristen itu berarti pengikut Kristus. Kalau kita mau bicara secara semantik ya, bicara secara arti kata, arti leksikal. Kristen itu kan berarti pengikut Kristus, orang-orang yang percaya bahwa Mesias telah datang. Mesias itu adalah Yesus Kristus, dan Mesias itu adalah sosok yang dijanjikan di dalam seluruh perjanjian lama. Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Allah yang menjadi manusia itu menyuruh kita, memberikan komen, memberikan perintah kepada kita untuk percaya kepada Dia dan menjadi pengikutnya, bahkan menjadikan segala bangsa itu pengikutnya. Misalnya yang terkenal itu adalah ayat tentang amanat agung ya, Great Commission itu. Pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Kemudian Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada jalan lain
yang melaluinya kamu dapat tiba kepada Bapa kecuali di dalam Dia. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kemudian berita message dari para rasul, misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 4 adalah bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi menjadi Kristen itu bukan sesuatu yang lucu-lucuan. Menjadi Kristen adalah ketaatan dan kerelaan, membuka hati, membuka diri untuk taat tunduk kepada Tuhan, menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi pengikut, menjadi murid dari Tuhan Yesus Kristus. Satu kali lagi, menjadi Kristen itu bukan sesuatu yang lucu. Menjadi Kristen adalah ketaatan kepada kepada panggilan dari Tuhan Yesus sendiri melalui para rasulnya untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Yesus memerintahkan kita menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, dan menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus berarti menjadi Kristen. Tapi sekarang kamu harus memberikan penjelasan kenapa Yesus harus lahir sebagai seorang Yahudi, tapi kemudian memanggil orang untuk menjadi pengikutnya. Nah, itu pertanyaan yang menarik, dan itu pertanyaan yang valid. Makanya tadi saya katakan, Brian C. Wharton ini mulai dari premis-premis yang valid, tapi kemudian dia framing itu menjadi sesuatu yang lain sekali. Menjadi sesuatu yang misleading, ya. Dia framing itu seakan-akan itu sesuatu yang lucu-lucuan. Tidak, menjadi Kristen itu bukan sesuatu yang lucu-lucuan. Menjadi Kristen adalah sesuatu yang super maha serius. Ketaatan, menjawab panggilan, perintah dari Tuhan untuk tunduk taat kepada Dia, menjadi pengikutnya dan menjadi muridnya, serta taat juga kepada Yesus untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid, menjadi pengikut Yesus. Jadi itu sesuatu yang super maha serius di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Nah, kembali kepada pertanyaan valid yang tadi. Kalau Yesus memanggil kita menjadi pengikutnya, dan menjadi pengikutnya berarti menjadi Kristen, tapi kenapa Yesus harus lahir dari seorang Yahudi? Lahir dari Yudaisme. Nah, kalau you mengajukan pertanyaannya dengan framing yang demikian, dengan cara yang demikian, maka jawabannya itu sudah menjadi sangat gampang sekali. You tinggal baca Alkitab aja dan you akan dapat jawabannya dengan sangat cepat, ya. Pertama, Yesus dan para rasul, kita gunakan saja istilah Perjanjian Baru. Perjanjian Baru mengklaim bahwa Mesias dan keselamatan yang akan dikerjakan oleh Mesias itu memang datang dari rahim Yudaisme. Kalau you mau ayat-ayatnya, saya kasih saudara beberapa. Misalnya percakapan Yesus dengan perempuan di sumur itu, perempuan Samaria itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi, why Yesus harus lahir sebagai seorang Yahudi? Karena dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, Mesias yang akan menggenapi rencana penebusan itu. Rencana penebusan itu diaplikasikan, direalisasikan dari dalam orang-orang Yahudi, melalui orang-orang Yahudi itu sendiri. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kemudian bagian-bagian lain, misalnya seperti di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 misalnya, dan pasal 9. Di pasal 3, Rasul Paulus bicara tentang kelebihan orang-orang Yahudi. Jika demikian, saudara-saudara, apakah kelebihan orang-orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Oh, banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan the oracles of God, firman Allah. Kemudian di pasal 9, sebab mereka adalah orang-orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang di atas segala sesuatu ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi kenapa Yesus harus lahir sebagai seorang Yahudi? Dia harus lahir sebagai seorang Yahudi karena menurut firman Tuhan, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi.
Mesias lahir, Mesias yang akan datang, yang akan menjadi juru selamat, dan yang akan menebus umatnya dari dosa dan maut itu, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa itu. Mesias itu harus lahir sebagai seorang Yahudi. Itu jawaban firman Tuhan. Jadi kenapa Yesus harus lahir sebagai seorang Yahudi? Karena memang Mesias harus lahir sebagai seorang Yahudi. Nah, itu jawaban perjanjian baru. Tetapi apakah jawaban itu konsisten, koheren, sesuai, paralel dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama? Oh ya, kalau you mau bicara tentang janji-janji mesianik di dalam perjanjian lama, itu kan banyak sekali, dimulai dari Kejadian 3 ayat 15, proto-evangelium itu, tentang the seed of the woman, yang akan meremukkan keturunan ular itu. Kemudian you mulai geser terus sampai dengan akhir kitab Kejadian, pasal 49 ayat yang ke-10, dia mulai bicara tentang tongkat kerajaan itu tidak akan bergeser dari Yehuda. Kemudian you baca terus sampai kepada kitab-kitab sejarah, misalnya sampai kepada kitab 2 Samuel, janji mesianik itu mulai dipersempit. Jadi bicara tentang keturunan perempuan, kemudian dipersempit menjadi keturunan Yehuda, kemudian nanti sampai kepada kitab-kitab sejarah, mulai diperjelas keturunan Yehuda yang dimaksud itu adalah keturunan Daud. Jadi Mesias adalah the son of David. Dan sejak saat itu, kitab para nabi, termasuk juga kitab Mazmur dan kitab-kitab selanjutnya, itu tidak lagi bicara sosok mesianik yang lain. Mereka bicara secara khusus, fokus untuk bicara tentang sosok mesianik yang lahir itu adalah sosok yang lahir dari the house of David. Yang terkenal misalnya adalah janji kepada keluarga Daud. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, lahir dari seorang perawan, dan itu janji kepada keluarga Daud. Dan di dalam pasal 9 ayat yang ke-6, Mesias itu bukan manusia biasa, tapi Mesias itu adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Di dalam Malaiki pasal 3 ayat yang pertama, Mesias itu adalah Ha-Adon, the Lord. Dan istilah Ha-Adon di situ, di dalam seluruh perjanjian lama, itu muncul 6 kali, 5 kali di dalam kitab Yesaya, 1 kali di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama itu, dan konsisten digunakan untuk Yahweh. Jadi di dalam perjanjian lama, Mesias itu berasal dari keturunan Yehuda, lebih khusus lagi keturunan Daud, anak Daud. Tapi Mesias itu bukan manusia biasa. Misalnya Yeremia mengatakan bahwa Mesias itu adalah Yahweh Tsikenu, Tuhan keadilan kita. Mesias itu bukan manusia biasa. Dia memang manusia, tapi juga pada saat yang sama adalah Yahweh Tsikenu, Tuhan keadilan kita. Pada saat yang sama adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Pada saat yang sama adalah Ha-Adon, the Lord. Pada saat yang sama adalah the Lord of David. Mazmur pasal 110 ayat yang pertama. Jadi jawaban perjanjian baru dan jawaban perjanjian lama itu match, itu paralel, itu konsisten, itu koheren. Kenapa Mesias yang adalah Yesus itu harus lahir sebagai seorang Yahudi? Karena memang itulah yang dijanjikan, itulah yang diprediksikan, itulah yang difirmankan oleh Tuhan, baik itu di dalam perjanjian lama dan juga yang diafirmasi secara konsisten di dalam seluruh perjanjian baru. Nah, tapi kan kita belum menjawab pertanyaan, oke, kalau Mesias itu lahir sebagai seorang Yahudi dan itu menggenapi apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan, apa yang diprediksikan di dalam perjanjian lama dan itu konsisten jawabannya di dalam perjanjian baru. Sekarang pertanyaannya adalah, but why you Kristen? Kenapa you tidak Yahudi saja? Karena harus lahir dari Yudaisme, lahir dari keturunan Yahudi, itu tidak follow you harus jadi Kristen. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus pindah kepada poin yang berikut, yaitu apa klaim Yesus? Apa klaim Yesus mengenai sifat, tujuan, nature, dan substansi dari kedatangannya sebagai Mesias yang lahir dari keturunan Daud, lahir sebagai seorang Yahudi. Apa klaim Yesus mengenai kenapa dia harus datang, apa tujuan kedatangannya, dan seterusnya. Nah, you tidak perlu menebak
Karena di dalam seluruh perjanjian baru, tujuan kedatangan Yesus itu, nature, sifat, substansi kedatangan Yesus itu di state, itu dikemukakan secara eksplisit. Yang paling terkenal, saya kasih saudara beberapa ayat dari dalam perjanjian baru. Matius pasal yang kelima, yang terkenal itu, ayat 17 dan 18. Apa yang Yesus katakan di situ? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nah, saudara mulai perhatikan di situ. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus tidak bilang, Yesus tidak lanjutkan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menjaganya tetap demikian. Yesus tidak bilang begitu. Yang Yesus katakan adalah, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Maka sekarang pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan menggenapi? Dalam bahasa Yunaninya, pleroo. Nah, singkat saja saudara, semua ahli yang bicara tentang konsep fulfillment, konsep penggenapan di dalam perjanjian baru, pada dasarnya mereka akan bicara tentang dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek continuity. Continuity dalam arti aspek kesinambungan. Jadi misi Yesus, kedatangan Yesus, itu harus berkesinambungan dengan apa yang sudah pernah Tuhan wahyukan di dalam perjanjian lama. Jadi ada aspek continuity-nya. Tapi you tidak bisa sebut itu fulfillment kalau hanya sekadar ada aspek continuity. Kalau hanya ada aspek continuity, maka tidak ada perubahan apapun. You tidak bisa bicara tentang fulfillment itu. Harus ada aspek yang kedua, yaitu ada aspek discontinuity, ketidaksinambungan. Nah, apa aspek discontinuity dan aspek continuity antara Yesus dan Yudaisme? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan itu, kita perlu jawab pertanyaan berikut lagi. Bagaimana caranya Yesus menggenapi semua nubuat itu? Singkat cerita, menurut jawaban perjanjian baru, cara Yesus menggenapi semua prediksi, nubuat, janji di dalam perjanjian lama, caranya adalah melalui klimaks dari kehidupannya, ya, melalui penderitaan, melalui kematian, melalui kebangkitan, dan melalui kenaikannya ke surga, menggenapi seluruh rencana penebusan. Dan itulah sebabnya di dalam seluruh perjanjian baru setelah kebangkitan Yesus, ketika Yesus menjelaskan kembali kenapa dia menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga, Yesus mengklaim bahwa itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan di dalam kitab suci. Lukas pasal yang ke-24, kemudian yang terkenal itu adalah 1 Korintus pasal yang ke-15. Yesus mati menurut kitab suci, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga according to the scripture. Jadi cara Yesus menggenapi itu adalah dengan atau melalui penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Untuk accomplish, menggenapkan seluruh rencana penebusan dan mengeksekusinya secara sempurna satu kali untuk selama-lamanya di dalam sejarah penebusan. Itu cara Yesus menggenapinya. Nah, waktu kita sudah jawab pertanyaan itu, sekarang kita akan mulai lihat continuity dan discontinuity antara Yesus dan Yudaisme. Dan ini akan menjawab kenapa kita Kristen. Sekarang pertanyaan saya, waktu kita menjadi Kristen, apa yang kita percaya? Kita percaya Yesus adalah Mesias, dan bukan sekadar Mesias yang memperjuangkan aspirasi-aspirasi politik seperti yang muncul banyak-banyak di dalam sejarah Yudaisme itu. Yang terkenal itu adalah Bar Kokhba itu, ya. Bukan itu. Mesias yang menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menjadi imam besar kita, dan Mesias itu adalah Allah sekaligus manusia. Allah yang menjadi manusia. God man. Allah dan manusia sejati. Pertanyaan, apakah Yudaisme akan tetap menjadi Yudaisme kalau percaya itu semua? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Nah, itu menggarisbawahi discontinuity dari kedatangan Yesus yang merupakan penggenapan dari harapan, aspirasi, prediksi, nubuat, janji di dalam perjanjian lama itu dengan apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi pada abad yang pertama. Itu sebabnya kita Kristen. Itu sebabnya kita bukan penganut Yudaisme. Karena kalau you penganut Yudaisme,
you tidak akan menerima penggenapan akhir atau tahap klimaks penggenapan akhir dari kedatangan Yesus yang menggenapi seluruh rencana, janji, nubuat, prediksi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dengan kata lain, kekristenan itu merupakan kelahiran yang natural dari dalam rahim Yudaisme itu sendiri. Jadi Yudaisme itu sendiri mestinya memimpin kepada Christianity. Mestinya memimpin kepada kekristenan. Nah, saya katakan mestinya karena tidak semua orang, termasuk bisa dikatakan banyak orang, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang semestinya. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Baru, Yesus banyak bicara tentang kenapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada dia. Misalnya di dalam Matius pasal yang 13, Markus pasal yang keempat, Yohanes pasal yang ke-12. Yesus mengatakan mereka tidak percaya kepada dia bukan karena bukti-buktinya itu kurang meyakinkan. Juga bukan karena dia memang bukan Mesias yang dijanjikan. Mereka tidak percaya kepada dia. Sebenarnya mereka justru pada saat yang sama juga menggenapi nubuat Perjanjian Lama. Jadi even ketidakpercayaan orang-orang Yahudi itu sendiri yang menghalangi mereka untuk tidak menjadi Kristen, justru itu menegaskan apa yang juga ada di dalam Perjanjian Lama. Disebut saja Ulangan pasal 31, pasal 32. Mendekati akhir dari kehidupan Musa, ya, khotbah pidato terakhir Musa kepada Israel. Musa mengatakan pada hari-hari terakhir, in the later days, itu istilah yang bicara tentang masa mesianik. Ketika Mesias datang, kamu akan menjadi bangsa pezina, and I will hide my face from you. Aku akan menyembunyikan wajahku dari kamu. Kamu akan menjadi bangsa pezina. Bangsa pezina di situ berarti bangsa yang menyembah berhala, bangsa yang menolak Tuhannya sendiri. Itu istilah bangsa pezina yang digunakan oleh Musa di dalam Ulangan 31. Dan itu dibuktikan di dalam seluruh sejarah Perjanjian Lama. Bukan hanya sampai pada masa event setelah Musa mati, mereka mulai jatuh kepada penyembahan berhala yang satu, kepada penyembahan berhala yang lain, dan kemudian mereka dibuang oleh Tuhan, bait suci dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, hidup di dalam exile, di dalam pembuangan. Dan bukan hanya itu juga, Yesaya ketika bernubuat mengenai kedatangan Mesias, Yesaya bicara tentang mereka telinganya tuli, matanya buta, kemudian menjadi tegar tengkuk, menjadi bebal. Itu yang disebut dengan motif obdurasi. Ketika Mesias datang, jadi even penolakan orang-orang Yahudi itu sendiri terhadap Mesias yang membuat mereka tidak percaya akan Yesus sebagai Mesias, dan karena itu mereka tidak menjadi Kristen, ketidakpercayaan itu sendiri juga merupakan penggenapan dari apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi sesederhana itu, Yesus memang harus lahir Yesus memang lahir sebagai orang Yahudi dan menggenapkan apa yang ada di dalam Yudaisme, karena memang menurut Perjanjian Lama dan menurut Perjanjian Baru, keselamatan Mesias itu lahir dari orang-orang Yahudi, lebih spesifik lagi lahir sebagai keturunan Daud. Tapi Yesus lahir dari orang Yahudi dan hidup pada tahap awal kehidupannya di bumi, mempraktikkan apa yang ada di dalam tuntutan Yudaisme Second Temple pada masa itu. Tidak berarti, dan Yesus memang tidak pernah mengklaim, bahwa karena dia lahir sebagai orang Yahudi, maka dia akan tetap mempertahankan Yudaisme yang ada. No, semasa hidupnya, ajaran-ajaran Yesus itu sudah sangat radikal sekali. Teristimewa kalau kita bicara tentang akhir dari klimaks kehidupan Yesus, tentang penderitaan, kematian, kebangkitannya itu menjadi sesuatu yang sangat radikal sekali. Itu upside down itu. Dan itulah yang menjadi inti, menjadi substansi dari apa yang diimani oleh seseorang untuk dia disebut sebagai seorang Kristen. Dia harus percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bukan hanya percaya bahwa Yesus itu Mesias, tapi Mesias yang menderita, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan bukan hanya itu, Mesias yang menderita, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga itu adalah Allah yang menjadi manusia. Adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Itulah Kristen. Dan semua itu orang Yahudi tidak terima. That's why
kekristenan itu bukan Yudaisme dan Yudaisme itu bukan kekristenan, tapi tidak berarti bahwa ada discontinuity total antara kekristenan dan Yudaisme. Jadi kalau Tuhannya lahir sebagai orang Yahudi dan you jadi Kristen, maka itu sesuatu yang lucu. Itu hanya akan menjadi sesuatu yang lucu kalau ada discontinuity total, ada keterpisahan total antara Yudaisme dan kekristenan. Dan tidak ada orang Kristen yang mengklaim begitu. Maksud saya orang Kristen yang terpelajar ya. Tidak ada orang Kristen yang mengklaim begitu. Semua orang Kristen yang baik belajar tentang sejarah, tentang Alkitab, tahu bahwa kekristenan lahir dari dalam rahim Yudaisme. Kekristenan adalah penggenapan dari harapan, dari apa yang diharapkan di dalam Yudaisme. Sayang sekali orang-orang Yahudi yang menolak Yesus tidak melihat Yesus sebagai penggenapan dari harapan, dari nubuat, dari janji-janji, dari prediksi-prediksi yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi itu bukan sesuatu yang lucu, dan itu ada alasannya, dan alasannya sederhana ada di dalam Alkitab. Oke, saya sampai di sini. Kalau saudara ada pertanyaan, silakan. Terima kasih untuk persembahannya, Pak Antonia. Terima kasih telah menjadi member. Tadi malam ada Pak Jas ya yang memberikan persembahan. Saya tidak sempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak untuk persembahannya. Oke, rupanya ada pengikut Paus yang datang rusuh di sini ya. Segera kirim dia ke purgatori. Saudara, kalau saya lagi bahas topik tertentu, jangan dicampur adukan dengan topik-topik yang lain ya. Itu berarti saudara melanggar ketentuan yang berlaku di channel ini. Jangan you pikir bahwa karena you sembarang-sembarang seradak seruduk di tempat lain, maka di sini juga you boleh seradak seruduk dan you boleh sembarangan ya. Di sini kamu harus tertib, harus teratur, berkomentar sesuai dengan topik yang ada, dan berkomentar secara normal, secara beradab. Jangan berkomentar yang sembarangan ya. Oke. Saya belum lihat ada pertanyaan, saudara sibuk berkomentar ke tempat yang lain. Kalau tidak ada ya sudah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih saudara. Bagi saudara yang sudah hadir di dalam sesi live ini, kiranya Allah memberkati saudara sekalian, dan bagi saudara yang terbeban untuk dan sukarela ya, willingly berkenan untuk ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam, silakan cek kotak deskripsi. Persembahan saudara, dukungan, dan juga doa saudara itu akan sangat menolong progres kelanjutan dari pekerjaan Tuhan yang ada di STT Rai Batam ya. Dan kami terus berdoa bagi saudara sekalian, kiranya kita jumpa lagi di kesempatan lain dengan topik yang lain untuk mengedukasi saudara untuk semakin deep, semakin solid, semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, termasuk juga menjawab pergumulan-pergumulan iman, tantangan-tantangan terhadap iman Kristen yang beredar sangat masif, terutama di era digital, era media sosial saat ini. Tetap waspada, tetap cinta Tuhan, tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan membuka telinga saudara kepada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sampai di sini saudara, salam, Tuhan memberkati. Thank you for the happiest year of my life.